Oke, itu untuk NISP dan BNGA. Kita next lagi. Pertanyaan berikutnya dari My2G. Ciri-ciri fast breakdown atau fast breakout gimana ya kok? Jadi ini penting banget ya. Ini pertanyaan juga cukup menarik karena tadi kita ngobrol-ngobrol tentang yang disinggung Ko Yudi tentang breakout gitu ya. Kadang-kadang kita beli, ini baru naik 5%, sudah lari 10%, oh ini mau breakout nih. Kita HK malah jadi fast breakout. Atau ketika dia breakdown, wah ini kayaknya saya harus cut loss nih, breakdown nih sudah supportnya, ternyata begitu kita kalah malah dia terbang tinggi. Ini bagus banget pertanyaan dari Bro Maituji ini. Gimana nih pandangan dari Ko Yudi? Buat tahu nih, oh ini bakalan false atau enggak, sebenarnya buat aku ya kayaknya nggak bisa tahu sih. Sampai penutupan terbentuk, misalkan terbentuk penutupan ternyata dia nggak kuat, ya pada saat itu kita baru tahu dia false. Tapi waktu di awal pagi hari dia ternyata rally kenceng, ya kita nggak tahu. Pada akhirnya ternyata oh dia false. Jadi key pointnya adalah teman-teman tetap perhatikan level breakoutnya. Kalau misalkan dia breakout ke atas ternyata nggak kuat dan bertahan di atas level tersebut, ya mau nggak mau itu masuk dalam kategori false. Dan kalau kita baru beli, ya kita harus cut. Kalau nggak cut, misalkan gudang garam 100.000 ya, breakout all time high, kita baru beli gitu ya. Dan kalau kita itu nggak kita cut karena itu false break, ya pada akhirnya wassalam 16.000 turun. Makanya penting kita tahu key point paling pentingnya nih level breakoutnya di mana nih. Jangan sampai udah tembus kita juga nggak berani nge-cut. Ternyata dia false break, ya kita harus berani nge-cut. Karena semua ada resiko teman-teman. Teman-teman mau buy on break ada resiko, teman-teman mau beli buy on weakness pun tetap ada resiko. Tidak berarti buy on weakness nggak bisa turun lagi, gitu. Semua tetap ada resiko, makanya penting teman-teman punya trading plan dan stop loss. Gitu. Kalau ditanya bisa nggak sih kita hit rate 100%, menurut aku nggak bisa sih. Kecuali ya teman-teman mungkin ini apa namanya time traveler. Time travel. Iya. Nggak bisa lah. Oke, ini sebelum saya lanjut ya, jadi kalau masalah breakout dan breakdown ya saya cukup boleh nambahin ya. Kalau untuk breakout biasanya, kalaupun kita buy on breakout ya jangan full power. Karena kita mengenal di technical namanya ada retracement gitu ya, ada retrace areanya. Biasanya kita breakout ya, katakan kita ambil pola-pola simple seperti double bottom atau pola-pola falling wedge gitu atau symmetrical triangle gitu ya, buat teman-teman yang mungkin masih awam dengan sebut-sebutan ini nanti belajar dulu lagi di buku ya. Jadi itu pasti begitu dia breakout ya kok ya, selalu ada retrace dulu biasanya, retest ke area bekas breakout dia baru nanti dia tinggi. Jadi kalaupun kita mau beli buy on breakout ya kita harus jaga juga ada retrace, nanti retest lagi ya, retestnya apakah kuat, diuji ketika dia udah breakout, dia turun dikit baru lanjut lagi, kayak gitulah ya kurang lebih. Jadi balik lagi ke money management sih saya rasa ya, supaya untuk menjaga tadi digocek-gocek sedikit ya, karena saya ketemu ada beberapa saham ya, salah satunya ada Homi, TRJA, yang ini saya sebut aja ya, karena ketika dia breakout, orang HK dia malah turunin sampai ke bawah, sampai di area-area dekat stop loss, baru diangkatnya setinggi mungkin lagi, melebihi bekas breakoutnya. Itu sering terjadi ya, mungkin teman-teman boleh cek lah di saham-saham Homi atau TRJA itu yang memang agak-agak jahat banget ya bandarnya ya. Nah kayak gitu. Pertanyaan dari ini nih, Surya Dilin. Mau tanya Ko Yudi, kalau Koko pribadi strategi andalan dalam ngumpulin cuan bisa sharing nggak ya Ko? Wah, ini strategi andalan pula ya. Satu, kalau kita mau cuan banyak yang tadi sih, satu kita kenali perusahaannya dulu. Karena kita biar tahu nih, kita bisa enak makan, enak tidur. Kita tahu apa yang kita beli, ya karena perusahaannya bagus, pasti cuannya akan lebih banyak. Kalau kita beli perusahaan yang kita nggak tahu, ya resiko pasti akan lebih besar ya. Jadi untuk memaksimalkan profit, kita beli yang kita nggak tahu itu pasti susah. Makanya penting banget untuk teman-teman sebenarnya bisa belajar tentang fundamental dan technical dalam pengalaman aku sih seperti itu gitu ya. Bukan berarti kita mau profit maksimal harus ngerti fundamental aja, atau misalkan kita mau profit maksimal harus ngerti technical aja. Nggak juga sih menurut aku. Dengan kita makin mengerti bagaimana market ini kerja, ya kita akan bisa lebih maksimal juga ya, gitu. Oke, ini ada pertanyaan menarik dari X001. Kalau ARB Hunter gimana nih? Kalau semenjak berlakunya ARB 15%,
menurut Ko Yudi gimana nih? Oh, ini mana ada juga ada pertanyaan. ARB Hunter, kalau aku nggak semua saham aku juga berani berani ARB Hunter ya. Mungkin saham-saham tertentu aku cek area area demand-nya di mana. Nah, paling di area itu kita tunggu. Dan kalau misalkan dia udah turun banyak nih 30%, mungkin baru kita lihat. Dan itu pun ketika kita masuk nggak akan full power. Kenapa? Karena takutnya kegeprek lagi. Kalau belinya di dekat-dekat ARB kebuka ya, ARB kebuka baru kita ikut masuk. Tapi bukan berarti habis kebuka nggak akan nutup lagi tuh, maka harus hati-hati. Makanya jangan, kalau ARB Hunter jangan full power, karena resikonya lebih gede, karena kita kontraflow. Trennya lagi turun, kita paksain, kita hajar. Upside-nya kecil, resiko gede. Makanya kalau teman-temannya ARB Hunter, ya mungkin bisa naik 10%, 20%, tapi ya bukan berarti dia selalu pasti naik 10-20%, bisa aja cuma naik 3%, 5%, ARB lagi langsung, besoknya ARB lagi. Maka kalau di ARB Hunter ini yang paling penting adalah satu, porsi manajemennya jangan terlalu besar. Kalau misalkan terlalu besar dan ketemu satu yang suwe gitu ya, yang ternyata berjilid-jilid lagi, ya hilang semua modalnya. Kalau lagi hoki ya naik 3%, cuan keluar, naik 2% keluar cuan, naik 2% keluar cuan, tapi sekali turun 15%, hilang semua. Anjong. Karena kita lagi kontraflow. Makanya Betul. Jadi penting banget ya, money management itu penting banget. Kalau mau ARB Hunter pun ya kita harus tahu lah, sebenarnya kuncinya sih di inflow ya, di inflow, di akumulasi ya. Kalau orang distribusi ngapain kita akumulasi gitu. Kalau misalnya big money-nya aja distribusi, kita ARB Hunter ya muntah darah lah gitu ya. Kasih makan bandar namanya ya. Kita jadi exit liquidity. Iya, malah jadi kita jadi sarang exitnya ya. Nah, ini ada pertanyaan, waduh ya ampun banyak banget nih. Ini kalau pertanyaan dijatahin bayar 10.000 banyak nih. Gratis ya masih pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan kita batasi 2 lagi ya karena sudah lumayan nih kita live-nya. Dari Ahwil _Slim. Ko Yudi, Ya. fundamental saham konstruksi itu kan parah banget ya. Kalau kita lihat dari secara konstruksi fundamental mungkin kan banyak merugi, apalagi waskita juga kena suspend, ada kasus korupsi dan lain-lain. Jadi kalau Ko Yudi masuk ke saham konstruksi tadi kan ada disebut juga ya, yang sudah bottom secara teknikal tuh apakah cuman berdasarkan teknikal atau ada reason yang lain nih Ko Yudi? Silakan. Satu, secara sektoral masih di bawah. Kalau misalkan kita mau cari yang aman, memang nggak semua saham ini earningnya positif. Dari PTPP, Wika, ADI yang positif itu cuma PTPP. Wika sama ADI ya masih ada bleeding. Jadi kalau mau cari yang lebih aman ya PTPP aja. Wika, ADI-nya nggak usah sentuh secara earningnya ya. Gitu. Atau misalkan anak konstruksinya juga sebenarnya menarik sih karena lebih positif gitu. Jadi kadang kita harus lihat juga, sektoralnya masih di bawah, flow-nya ada, ya kita tinggal combine, nggak cocok nih karena dia negatif-negatif, ya nggak apa-apa, beli PTPP-nya, simple as that sebenarnya. Jadi walaupun konstruksi itu fundamentalnya parah gitu ya, ya pilih aja yang fundamentalnya ya nggak parah-parah banget lah, yang better lah ya. Mungkin kalau konstruksi kita bisa belajar dari cara perolehan kontrak mereka ya, perolehan kontrak itu kan pengaruh banget. Jadi kontraknya itu sekarang ya cuannya kan bukan sekarang, cuannya nanti 2 tahun lagi, makanya lagging banget ya untuk konstruksi Kaliko ya. Walaupun sudah digadang-gadangkan IKN dari beberapa tahun lalu kok belum jalan, konstruksi malah downtrend parah ya, karena memang baru kontrak aja duitnya belum masuk tuh, masih keluar gocek sendiri, makanya banyakan minus biasanya karena pasti ngutang lagi ya, ngutang kemudian disupport pemerintah, cuannya belum nampak tapi sudah kerja duluan. Itu kalau untuk konstruksi ya teman-teman ya. Lanjut, ini satu pertanyaan lagi deh dari Bro Erik nih. Dari Bro Erik Arianto, Ko Yudi, apakah pernah melakukan average up juga nih? Kalau iya, gimana ya cara yang tepat untuk average up ketika kita trading untuk ngurangin FOMO nih? Misalnya sudah punya barang gitu ya di saham kayak film, tapi dia naik terus nih, tapi kebelinya cuma 2 lot nih Ko Yudi. Saya harusnya HK-nya 200 lot kemarin, gimana tuh? Ya, biasa gini, orang-orang kan senengnya gini, waktu di awal rally, ya udah kita beli 1 juta deh, contoh ya, kita beli 1 juta, naik 20%, kita beli lagi 10 juta, naik lagi 20%, beli lagi 50 juta, masih naik 20% lagi, belilah semua all in. Nah pas all in dia turun,
Yang tadi profit hilang semua. Makanya Hmm. averaging up ini boleh dilakukan, tapi dengan money management yang makin ke atas makin kecil. Jadi misalkan awal belinya kebalik, belinya 100 juta, 50 juta, 20 juta, 10 juta, 5 juta. Jangan kebalik, 5, 10, 20, 50, 100 ya bonyok. Jadi harus lebih gedenya di bawah, ya gitu ya, Pak Erik gitu ya. Jadi belinya di awal lebih gede. Kalau di awal ternyata misalkan kita baru belinya sedikit, terus dia naik, ya kita harus beli tetap lebih sedikit. Sayang dong kita nggak beli banyak, ya kita sekali lagi harus tetap jaga resiko. Kalau kita paksain untuk beli lebih gedenya di atas, resikonya adalah ketika dia turun, ya profit kita hilang semua. Makanya penting, waktu entry pertama, porsinya juga jangan terlalu kecil, supaya kalau dia naik, agak lumayan. Tapi jangan terlalu besar juga, kalau dia ternyata false, resiko nggak terlalu besar. Jadi money management tetap harus diatur, gitu ketika dia mulai. Betul. Key point-nya cuma money management sih. Kalau ditanya, Oke. bisa nggak sih paling maksimal dengan apa? Menurut aku nggak bisa. Yang paling penting adalah kita money management, karena sekali lagi kita bukan orang yang bisa baca masa depan gitu ya. Pasti harga seperti ini, kapan dia naik, kapan dia turun, karena kita nggak bisa gitu ya. Ya hal yang bisa kita lakukan adalah kita mengatur money management, itu aja. Oke, ini rata-rata pertanyaan Bro Erik ini pasti pertanyaan setiap orang ya. Jadi ya saya boleh rangkum sedikit, kita pakai money management pyramid buy aja ya. Kalau katakan beli 10% dari portofolio, ini paling gampang ya. 10% dari portofolio, punya duit 10 juta ya belinya 1 juta. Jangan pula belinya cuma 100.000, nanti begitu naik average up-nya malah tambahnya 1 juta. Jadi kebalik ya. Jadi ketika kita mau average down, makin bawah makin besar. Kalau kita mau average up, makin atas makin kecil. Bener ya, Ko Yudi ya? Betul. Jadi untuk money manajemennya simple banget, tinggal diterapkan aja. Yang nggak gampang sebenarnya ngatur emosinya. Jadi ya kalau bisa dicatat aja yang kayak tadi ya. Porsi manajemen ya setiap per buy ya dibagi aja 10% max dana. Jadi kalaupun turun kita bisa nambah. Pertamanya beli 10% dana, ketika turun kan kita bisa kali 2 tuh, atau pakai 20% porsi lagi, masih punya kita duit untuk average down di bawah. Katakan ketika dia ngedrop 10% misalnya gitu ya. Ketika kita beli lagi dengan porsi 20% dana portofolio kan sudah turunnya lumayan turun tuh average down ya. Ketika average up ya jangan pakai 10% dana lagi untuk beli di atas. Mungkin kita boleh pakai 5% dana aja gitu. Lebih kecil makin menambah makin kecil aja ke atas ya gitu ya. Dan untuk menutup sesi kita pada malam hari ini nih. Nah, ini bagus banget nih. Gimana, bentar mana tadi pertanyaan hilang. Oke nih. Kalau mau belajar dengan Ko Yudi gimana nih caranya? Dari Ibnuli, dan juga kalau ikut kelas teknikal 1.0 ini cocok nggak buat pemula, Ko Yudi? Mungkin boleh sedikit diceritain buat teman-teman yang penasaran banget mau belajar nih bareng Ko Yudi, gimana? Silakan Ko. Oke, nah beneran memang aku ada buka kelas ya teman-teman di bulan Juli. Itu mulainya tanggal 3 Juli sampai 31 Juli. Nah, kelas ini masih basic secara teknikal, jadi cocok banget buat yang pemula untuk benerin punya pemahaman dasar tentang teknikal. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang udah belajar teknikal dan mau belajar lagi untuk mengulang, untuk mengetahui bagaimana sih secara basic teknikal ini sebenarnya bekerja gitu ya. Nah, teman-teman juga boleh join, dan itu ada bonus kelasnya, ada kelas prakteknya. Bonus kelasnya apa aja? Kita akan belajar tentang fundamental, kita akan bedah laporan keuangan, kita akan melihat kurang lebih biasanya ada hal-hal apa aja sih yang harus diperhatiin dari laporan keuangan, dari sekian ratus halaman, apa aja key point penting dari perusahaan yang harus kita perhatikan. Semuanya juga sebenarnya harus diperhatiin. Jadi kita perhatiin yang indikator-indikator tertentu aja yang paling penting gitu ya. Nah, caranya teman-teman bisa langsung nanti cek aja di Instagram aku gitu ya. Teman-teman bisa cek di Instagram aku, ada di pin di paling atas sebelah kiri itu kelas, teman-teman tinggal download aja aplikasinya lewat Cuans. Nanti di situ langsung nge-link ke aplikasi Cuans ya. Langsung nge-link ke aplikasi Cuans, teman-teman daftar aja di sana langsung lewat aplikasi. Masih ada early bird sampai tanggal 23 Juli seingat aku ya. Selama masih ada Yang ini ya, Ko? early bird. Betul sekali. Betul.
betul, betul. Nah, itu masih ada early bird sampai tanggal 23 Juli. Terus masih ada cashback juga buat teman-teman 100.000 gitu ya. Itu di dalamnya teman-teman udah dapat pelatihan selama 1 bulan, 12 kali pertemuan dari hari Senin, Rabu, dan Jumat. Lalu teman-teman juga akan dapat PDF materi, lalu ada video rekaman sama grup alumni gitu. Jadi langsung cek aja ke Instagramnya aku dan langsung join. Karena kelas terbatas juga ya slotnya. Nah, udah ikut 3 kali. Udah ikut 3 kali nih. 4 kali dapat payung cantik sama dapat ini ya undian berhadiah Pajero Sport. Itu buat teman-teman ya, bermanfaat banget buat teman-teman yang mau belajar. Tadi bukan cuma belajar tentang teknikal ya, tapi juga belajar tentang analisa fundamental. Basic banget buat teman-teman semuanya. Ini adalah kelas teknikal 1.0 dari Koyudi Chen. Jadi jangan lupa follow juga Koyudi Chen, @yudicen, dan juga follow @bensurya. Apabila live hari ini bermanfaat, silakan tag kita berdua di story Instagram nanti ya. Untuk menutup sesi kita, thank you nih teman-teman. Pengen banget ya jawab pertanyaan, masih sekitar ada 10-an nih Koyudi. Cuman waktu kita terbatas ya teman-teman. Waktu kita terbatas, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan nih teman-teman ya. Jangan lupa di-follow aja. Cuman buat pesan-pesan buat para traders dan juga kaum pemula nih, trader. Mungkin ada pesan dari Koyudi nih sebagai untuk teman-teman kita survive di market yang setiap hari ini berubah terus. Bagaimana sih caranya biar kita bisa survive di pasar modal? Silakan Koyudi. Yang pasti untuk teman-teman pemula, satu, jangan pakai margin dulu gitu ya, pakai cashnya aja, terus atur money manajemennya gitu ya, jangan terlalu overconfident sama satu saham, karena makin kita weightingnya terlalu besar di satu saham, itu resiko makin gede teman-teman. Jadi yang tadi kayak Om Ben udah cerita ya, Roben sudah cerita, misalkan pakailah money management di satu saham 10% aja gitu, supaya resiko bisa kita jaga. Kalau resiko kita bisa jaga, mental kita aman, profit lebih cenderung konsisten. Tapi kalau misalkan kita udah sekali babak belur dan dalam gitu ya, untuk cari profit itu setengah mati. Jadi jaga mental sebaik mungkin dengan kondisi market seperti sekarang. Kita tahu market memang lagi nggak gampang. Portofolio teman-teman juga di saham, menurut aku jangan terlalu besar. Karena resiko jauh lebih tinggi dengan keadaan market seperti sekarang. Jadi penting banget teman-teman mendiversifikasi, teman-teman punya portofolio tidak hanya di saham gitu ya. Sebagian sekarang masih ada di obligasi atau di RDPU atau RDPT, sebagian di saham, no problem. Tapi dengan dana yang teman-teman siap untuk belajar. Jangan paksakan seluruh uang teman-teman untuk belajar. Yang namanya belajar, pakailah uang yang teman-teman memang siap untuk belajar. Itu aja sih. Betul. Dan disiplin. Thank you banget nih Koyudi, gila. Sumpah ilmunya luar biasa. Walaupun setiap hari saya sering dengar yang begitu-begitu ya. Bagi saya ini brainstorming banget Koyudi. Ini seriusan ya. Brainstorming banget. Saya rasa kalaupun saya rasa begini, apalagi teman-teman pasti manfaatnya luar biasa. Sekali lagi thank you buat Koyudi dan teman-teman yang mau nonton siaran